Shalom, selamat datang di channel DIY Motivasi Kristen. Semoga saudara-saudara boleh diberkati melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sehingga channel ini semakin berkembang dan boleh memberkati banyak orang. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema, yakni pemberontakan dan kehancuran manusia. Kisah Menara Babel yang terdapat dalam Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat yang ketiga. Kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa, untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balau di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan, bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membahas tentang Menara Babel, kita melihat dulu perintah Tuhan dari Kejadian 1 ayat 28. Di situ Allah berfirman bahwa Allah memberkati manusia, yakni Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Perintah Allah kepada manusia sangat jelas, yaitu memenuhi bumi. Tapi manusia ingin memberontak terhadap perintah Allah. Manusia hanya ingin membangun di satu tempat saja, yakni di tanah Sinear. Mereka tidak ingin pergi ke berbagai tempat yang lain untuk memenuhi bumi sesuai dengan perintah Allah. Maka pembelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah Menara Babel? Yang pertama adalah kesombongan manusia. Manusia memutuskan untuk membangun sebuah kota besar dan berkumpul di sana. Mereka memutuskan untuk membangun menara raksasa sebagai simbol kekuasaan mereka untuk mencari kemuliaan bagi diri mereka. Lalu yang kedua adalah ketidaktaatan manusia kepada perintah Allah. Manusia diperintahkan Allah untuk memenuhi bumi, tetapi mereka menolak untuk taat. Mereka ingin mengikuti keinginan mereka sendiri. Maka karena ketidaktaatan manusia, Allah memberikan mereka hukuman supaya mereka sadar kalau mereka itu hanyalah ciptaan Allah saja. Nah, apa yang Allah lakukan bagi manusia pada saat itu? Yang pertama adalah Allah mengacau balaukan bahasa mereka. Nah, saat ini kalau kita melihat ada begitu banyak bahasa di dunia ini. Jangan jauh-jauh, di negara kita saja ada ribuan bahasa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau tidak ada bahasa persatuan Indonesia, maka pasti kita tidak akan saling mengerti. Allah berkuasa atas setiap bahasa. Allah pencipta bahasa di seluruh dunia. Hebat bukan? Makanya sebagai manusia, jangan pernah bermain-main dengan perintah Allah. Yang kedua, yang Allah lakukan untuk orang-orang di Babel pada saat itu adalah membuat mereka terserak. Manusia kadang merasa ingin punya kuasa dan ingin melampaui Allah. Nah, disinilah Allah menyatakan kendali atas manusia. Apa yang tidak manusia pikirkan, itulah yang dibuat Allah. Manusia berpikir mereka dapat mengalahkan Allah dengan membangun sebuah gedung yang tinggi sampai ke langit, agar mereka berkumpul hanya di satu tempat saja, membangun kehidupan mereka. Namun tangan Allah yang Maha Kuasa akhirnya membuat mereka harus berpencar dengan mengacau balaukan bahasa mereka, sehingga pembangunan gedung tinggi yang bernama Menara Babel itu harus terhenti. Sampai hari ini kita melihat bahwa manusia berada di hampir seluruh muka bumi ini karena terserak dengan apa yang telah Allah lakukan.
di Menara Babel. Nah, saudara, sebagai penutup, kisah Menara Babel ini menjadi peringatan tentang kesombongan dari manusia yang mencoba menantang kekuasaannya. Mari kita hidup di zaman ini dengan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita membaca, merenungkan firman Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan agar kita bisa tahu apa yang menjadi larangan Tuhan bagi manusia dan apa yang Tuhan kehendaki bagi manusia untuk dilakukan. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jangan lupa, saudara, untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.